saya meninggalkan kelas itu, saya tuh rada kepikiran, arek-arek itu mau dikerjanya bener nggak itu guys. Kemudian saya balik ke kelas sebentar, saya tengok rupanya arek-arek itu kan, waduh ya arek itu tugas malah gak dikerja. Anak-anak tugasnya sudah selesai, belum Ustaz, alasannya macam-macam. Udah, sekarang dikerjakan dulu tugasnya, nanti kalau sudah selesai boleh main. Saya bilang, Ustadz melihat dari CCTV dari ruangnya Pak Kepala. Itu ada CCTV di kelas itu. Nanti saya lihat dari ruang kepala. Ya, saya perhatikan dari ruang kepala dari CCTV. Siap Ustadz? Ya betul Pak. Saya balik lagi ke tempat rapat itu. 2 menit kemudian tuh tak incek betul itu dari CCTV. Wah, benar-benar itu ngerjakan. Saya hanya lihat itu tak dari floating jam sebenarnya. Rupanya anak-anak itu merasa diperhatikan, merasa saya lihat, sehingga dia mengerjakan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Nah sebelumnya itu merasa bebas, gak merasa diperhatikan sama sekali. Nah itulah gambaran muraqabah sekali. Jadi muraqabah itu merasa dibersamai, merasa diperhatikan, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu secara definitif, secara bahasa itu artinya muraqabah itu artinya ya kita ini mengawasi, memperhatikan, menjaga. Jadi dalam hidup itu kita ini sebagai seorang muslim merasa diperhatikan oleh Allah, diawasi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilihat oleh Allah. Nah, secara istilah yang dimaksud dengan muraqabah itu adalah satu kesadaran penuh dari seorang hamba kita ini bahwa Allah senantiasa mengetahui, melihat, mengawasi segala gerak-gerik hati kita, pikiran kita, dan amal perbuatan kita. Jadi apa yang kita pikirkan Allah yang tahu, yang kita tergerak di dalam hati juga Allah tahu, apalagi yang kita amalkan, yang kita lakukan. Sekecil dan sebesar apapun Allah melihat apa yang kita lakukan. Ini adalah satu bentuk kesadaran. Bapak sekalian, kalau kita melakukan sesuatu, kalau merasa diperhatikan oleh orang yang orang yang kita hormati, orang yang kita segani, orang yang kita cintai, itu kira-kira senang loh. Dan bapak-bapak mungkin masih ingat masih muda, zaman muda. Orang punya pengalaman dulu waktu SMA. Saya itu kagum sama seorang wanita teman sekolah, Arek Ayu. Saya itu hanya kagum saja. Arek ngomong ngawang Arek SMA. Nah waktu itu ada pertandingan sepak bola. Saya main bola. Wong ini pun delok. Orang yang kita yang kagum lihat. Waduh, yang main bola ini semua banget loh. Kenapa? Karena merasa di orang yang kagum itu melihat. Mobil, gitu. Kan sering. Ada semangat, ada motivasi. Nah, jadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari ini kita merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, terus senang, nah itu berarti bagus. Umumnya oleh dilihat kalau diperhatikan kan nggak senang umumnya. Dan karena gambarannya yang memperhatikan itu orang yang seolah-olah akan mencari kesalahan kita, yang akan yang mencari kelemahan kita, yang akan mungkin akan mengganggu kita. Gambarannya seperti itu. Nah, Allah itu tidak seperti itu. Yang harus kita pahami. Allah itu zat yang sangat sayang, sangat cinta kepada hambanya. Makanya kalau bagi kita sebagai orang mukmin, ketika hidup kita ini senantiasa dilihat, diperhatikan, diawasi oleh Allah, justru senang.
kira-kira 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu itu anak saya yang di Gontor itu pulang. Nah, dia itu mau balik ke pondok karena ada urusan sebentar, izin naik sepeda motor. Anak ini kan jangan naik sepeda motor untuk dari pondok ya. Tapi mau saya larang itu bagaimana? Tak mulai ini kepikiran. Jam terbang ini kurang pas sepeda dari Malang Ponorogo kan lumayan jauh. Akhirnya ya kita izinkan, tapi masya Allah dalam perjalanan itu bolak-balik itu ibu ini ditelepon, jalan Sherlock, kan ya, dipantau barusan sini dipantau itu barusan ini. Itu karena bentuk kasih sayang, bentuk cinta terhadap anak. Jadi sepanjang perjalanan itu dikontrol, takoni sampai mana mas, gimana. Nah, itu kalau anaknya itu paham, digitukan itu malah senang. Karena orang tuanya cinta sama dia, jika diperhatikan. Tapi kalau anak yang nggak senang, si ibu ini, saya nggak percaya. Dan kita ini dalam hidup juga begitu kira-kira dengan Allah. Nah, berdasarkan itu Bapak Ibu sekalian, maka muraqabah itu ada tingkatannya. Imam Al-Harawi itu memberikan gambaran ada tingkatan muraqabah. Yang pertama itu disebut oleh beliau itu al-muraqabatul ilm. Jadi merasa ada satu keyakinan bahwa kita ini merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah atas setiap amal dan niat kita. Itu dasarnya itu pengetahuan, dasarnya itu keyakinan, dasarnya kepercayaan, pengetahuan. Jadi kalau kita diperhatikan, kalau kita melakukan begini, kalau kita mengamalkan ini karena Allah melihat, nanti kita dapat pahala ini. Karena kita oleh Allah dilarang begini, terus Allah mengetahui bahwa kita telah melakukan apa-apa yang ditinggalkan itu, apa yang dicegahnya itu, nah nanti kita dapat pahala. Nah itu kira-kira gitu. Jadi satu pengetahuan, levelnya itu bahwa kita tahu bahwa Allah itu memang melihat, memperhatikan apa yang kita lakukan. Ini levelnya sudah bagus. Walaupun sebenarnya ini level yang paling bawah. Kenapa? Karena banyak orang yang dalam hidup itu merasa bebas tanpa diperhatikan oleh Allah. Radikal gitu ya. Kan ada orang-orang itu seolah hidup itu bebas-bebasnya tanpa ada kesadaran bahwa hidupnya itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berbuat sesuka. Nah, level ini adalah satu bentuk keyakinan bahwa setiap apa yang kita lakukan dilihat, diperhatikan oleh Allah, setiap niat dan amal kita dengan dasar pengetahuan. Karena Allah itu Maha Basir, Maha melihat, Al-Basir. Ini level yang pertama. Level yang kedua dikatakan oleh Imam Al-Harawi itu sebutnya al-muraqabatul hayat. Jadi kesadaran pada diri kita bahwa Allah itu melihat, memperhatikan, membersamai kita itu sehingga menimbulkan rasa malu. Jadi kalau yang pertama biasanya hanya tahu, pengetahuan, yang kedua itu terus karena merasa diperhatikan oleh Allah, malu kita itu. Enggak pada Allah. Kalau Allah memerintahkan sesuatu enggak kita lakukan, itu malu. Kalau Allah melarang sesuatu kemudian kita tidak tinggalkan, malu. Kalau kita melakukan maksiat, kita malu kepada Allah. Jadi ini levelnya sudah setingkat lebih tinggi dari yang pertama. Jadi misalnya pagi-pagi sholat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini ada panggilan. Allah memanggil kita untuk menghadapnya. Ada anak budak isi. Wah, kira-kira sungkan pada Allah.